cahaya pada kesunyian ini. Saat kamu berdiri di sini, matamu melihat kedamaian, telingamu mendengar kesepian. Kamu pikir pohon-pohon ini hanyalah benda diam yang menunggu nasib. Tepat di bawah telapak kakimu sekarang, sedang terjadi percakapan yang lebih sibuk dari pasar saham New York, lebih padat dari lalu lintas Jakarta, dan lebih rumit dari jaringan internet yang sedang kamu pakai untuk menonton video ini. Ada miliaran gigabyte data yang sedang dikirim, ada peringatan perang, ada transaksi barter, ada aliansi rahasia, bahkan ada memori tentang siapa kamu. Mereka tahu kamu datang, mereka merasakan langkah kakimu, dan mereka sedang membicarakanmu saat ini juga. Selama ribuan tahun, leluhur kita menyebutnya sihir atau penunggu. Tahun 1997, sains akhirnya memberinya nama, The Wood Wide Web. Simpan dulu logikamu sejenak. Tarik nafas, mari kita turun ke bawah dan melihat apa yang sebenarnya terjadi di dunia mereka. Mari kita turun lebih dalam, jauh ke bawah permukaan yang kita injak, di mana cahaya matahari tak lagi sanggup menjangkau. Di sana, di dalam kegelapan yang lembab, sedang berlangsung sebuah keajaiban yang selama ribuan tahun luput dari pandangan manusia. Kita menyebutnya tanah, tapi bagi pohon, ini adalah sistem syaraf pusat. Jika kita bisa mengecilkan diri hingga seukuran butiran debu, kita akan melihat sebuah pemandangan yang akan mengubah cara kita memandang dunia selamanya. Di sana, akar-akar pohon tidak berdiri sendirian. Mereka tidak egois. Mereka justru sedang menjalin aliansi suci dengan makhluk yang sering kita abaikan. Jamur Mycorrhiza. Ini bukan sekadar jamur yang tumbuh di permukaan. Ini adalah benang-benang hifa yang lebih tipis dari rambut manusia, namun panjangnya bisa membentang ribuan kilometer di bawah hutan. Mereka adalah kabel-kabel transmisi data. Mereka adalah serat optik alami yang menghubungkan satu nyawa dengan nyawa lainnya. Tanpa jamur ini, sebuah pohon hanyalah individu yang terisolasi. Namun dengan mereka, sebuah pohon menjadi bagian dari kecerdasan kolektif yang tak terbatas. Bayangkan sebuah transaksi yang begitu adil dan puitis. Pohon dengan daun-daunnya yang menangkap cahaya matahari memproduksi gula, energi kehidupan. Namun, pohon tak bisa menjangkau mineral yang tersembunyi di celah-celah batu yang sempit. Disinilah jamur bekerja. Mereka menukar mineral dan air yang mereka tambang dari kedalaman tanah dengan gula yang dihasilkan pohon. Ini adalah perdagangan tertua di bumi. Sebuah ekonomi yang tidak didasari oleh ketamakan, melainkan oleh simbiosis mutualisme yang sempurna. Namun, fungsi jaringan ini jauh melampaui sekadar urusan perut. Di dalam jalur-jalur Mycorrhiza ini, informasi mengalir tanpa henti. Saat sebuah pohon di sisi timur hutan diserang oleh kawanan ulat, ia tidak akan menderita dalam diam. Ia akan melepaskan sinyal kimiawi, sebuah kode rahasia yang dikirimkan lewat kabel jalur jamur ini kepada tetangga-tetangganya. Bahaya sedang datang, bisiknya lewat akar. Dalam hitungan jam, pohon-pohon yang bahkan belum melihat ulat tersebut sudah mulai memproduksi racun di daun mereka sebagai pertahanan. Mereka saling memperingatkan, mereka saling menjaga sebelum ancaman itu benar-benar tiba. Lalu ada sosok yang paling agung di tengah kerumunan hijau ini, Sang Mother Tree, Sang Matriark. Dia adalah pohon tertua yang akarnya menjalar paling jauh, yang jaringannya menyentuh hampir setiap individu di hutan itu. Dia adalah server pusat dari internet purba ini. Dia memiliki kemampuan untuk mengenali mana bibit yang merupakan keturunannya dan mana yang bukan. Saat dia melihat bibit-bibit muda merana di bawah bayang-bayang tajuk yang gelap, di mana cahaya matahari tak sanggup menembus, sang ibu akan mengirimkan pulsa nutrisi lewat jaringan bawah tanah ini.
Dia menyuapi anak-anaknya lewat akar. Dia memastikan bahwa generasi penerus tidak mati hanya karena mereka belum cukup tinggi untuk menyentuh langit. Bahkan saat sang Mother Tree ini merasa ajalnya sudah dekat, entah karena usia atau penyakit, dia akan melakukan satu tindakan terakhir yang sangat mengharukan. Dia akan melepaskan seluruh cadangan energinya, menyuntikkannya ke dalam jaringan internet bawah tanah ini, agar nutrisi tersebut bisa digunakan oleh pohon-pohon muda yang masih punya masa depan panjang. Dia mewariskan hidupnya sebelum dia benar-benar menjadi kayu mati. Inilah sains yang terasa seperti sihir. Sebuah sistem yang membuktikan bahwa kompetisi bukanlah hukum utama di alam semesta. Hukum utamanya adalah kolaborasi. Bahwa kesuksesan satu pohon adalah kesuksesan seluruh hutan. Mereka mengajari kita bahwa di dunia yang serba terhubung ini, tidak ada yang benar-benar bisa tumbuh sendirian. Namun, misteri ini tidak berhenti pada urusan nutrisi dan peringatan bahaya. Ada satu lapisan kenyataan yang jauh lebih dalam, yang mungkin akan membuat bulu kudukmu berdiri saat kamu berjalan sendirian di bawah rindangnya pepohonan. Pertanyaannya adalah, apakah tanaman hanya sekedar bereaksi, ataukah mereka sebenarnya mengingat? Selama ini, kita menganggap memori adalah hak eksklusif makhluk yang memiliki otak. Kita berpikir ingatan butuh neuron dan sinapsis. Tapi alam punya caranya sendiri untuk menuliskan cerita. Tanaman tidak memiliki otak di kepala, karena otak mereka tersebar di seluruh tubuh, terutama di ujung-ujung akar mereka yang sensitif. Pernahkah kamu berpikir, mengapa sebuah tanaman merambat bisa menemukan tiang penyangga dengan begitu presisi, seolah-olah mereka melihat? Atau, mengapa tanaman yang pernah mengalami kekeringan ekstrim akan bertindak lebih waspada saat musim kemarau berikutnya tiba, bahkan sebelum tanah benar-benar kering? Itu karena mereka memiliki memori seluler. Mereka merekam trauma, mereka menyimpan sejarah. Sains modern mulai mengungkap bahwa tanaman memiliki protein dan sinyal elektrik yang fungsinya mirip dengan memori pada manusia. Mereka mengingat pola cahaya, mereka mengingat arah angin, dan yang paling menakjubkan, mereka mungkin mengingat kehadiranmu. Ya, kamu, manusia yang sering menganggap mereka sebagai objek mati. Bayangkan setiap kali kamu masuk ke dalam lahanmu. Kamu membawa frekuensi. Kamu membawa getaran lewat langkah kakimu yang menekan tanah. Tekanan yang dirasakan langsung oleh ujung-ujung akar yang sedang sibuk berkomunikasi. Kamu membawa aroma kimiawi dari nafasmu dan keringatmu. Tanaman menangkap semua itu. Mereka memiliki reseptor kimia yang ribuan kali lebih sensitif dari hidung manusia. Ada eksperimen yang menunjukkan bahwa tanaman bereaksi berbeda saat didekati oleh orang yang biasa menyiraminya dengan kasih sayang, dibandingkan saat didekati oleh orang yang pernah memetik daunnya dengan kasar atau merusak batangnya. Mereka menunjukkan pola elektrik yang berbeda. Mereka waspada atau mereka terbuka. Seolah-olah mereka memiliki buku catatan rahasia di dalam sel mereka tentang siapa saja yang datang membawa kehidupan dan siapa yang datang membawa ancaman. Ini membawa kita pada satu hipotesis yang sangat berani. Apakah keberhasilan seorang petani dalam merawat lahannya hanya ditentukan oleh merek pupuk yang ia gunakan? Ataukah ada variabel lain yang selama ini kita remehkan? Variabel tentang hubungan, tentang bagaimana tanaman di lahanmu mengenali frekuensi kehadiranmu, bagaimana mereka merasa aman karena tahu bahwa langkah kaki yang mendekat adalah langkah kaki seorang penjaga, bukan seorang penjara. Mungkin saat kita merasa sebuah lahan terasa nyaman dan tenang, itu bukan hanya perasaan kita. Itu adalah respon kolektif dari tanaman-tanaman di sana yang sedang menurunkan tingkat stres mereka karena kehadiran kita yang selaras dengan mereka. Mereka merekam energi kita. Mereka mengingat konsistensi kita.
Mereka adalah saksi bisu yang paling jujur atas sejarah hidup kita di atas tanah itu. Memori tanaman adalah bukti bahwa alam semesta tidak pernah melupakan apapun. Bahwa setiap sentuhan meninggalkan bekas, setiap niat meninggalkan gema. Kita tidak pernah benar-benar sendirian di tengah kebun. Kita sedang diawasi oleh ribuan mata yang tak terlihat, direkam oleh jutaan sel yang tak pernah tidur, dan diingat dalam jaringan internet purba yang telah ada jauh sebelum kita mengenal kata ingatan. Saat kamu menyadari ini, cara kamu menyentuh sehelai daun tidak akan pernah sama lagi. Kamu akan sadar bahwa kamu sedang menyentuh sebuah buku sejarah yang hidup. Sebuah organisme yang mungkin, dalam bahasanya yang sunyi, sedang membisikkan namamu ke seluruh jaringan di bawah tanah. Ada sebuah ironi besar yang tersimpan dalam sejarah pengetahuan manusia. Kita seringkali merasa bahwa kita hidup di puncak peradaban. Kita merasa paling pintar karena kita memiliki mikroskop elektron, satelit, dan jurnal-jurnal ilmiah yang tebal. Kita menepuk dada dengan bangga ketika pada tahun 1997, jurnal sains terkemuka dunia akhirnya mempublikasikan temuan tentang World Wide Web. Kita bersorak, seolah-olah kita baru saja menemukan benua baru. Tapi jika kita mau sedikit merendahkan hati dan menoleh ke belakang, ke masa di mana listrik belum menerangi malam dan hutan masih menjadi rumah utama bagi manusia, kita akan menemukan sebuah kebenaran yang membuat pipi kita merah karena malu. Ternyata, apa yang baru ditemukan oleh sains modern di akhir abad ke-20 ini sebenarnya adalah pengetahuan usang bagi leluhur kita. Sebuah kebenaran yang sudah mereka hidupi selama ribuan tahun tanpa perlu satupun gelar akademis. Coba ingat kembali cerita kakek atau nenekmu. Ingat bagaimana orang-orang tua zaman dulu memperlakukan pohon besar di ujung desa. Kita, generasi modern yang sinis, sering melabeli mereka sebagai orang-orang yang tahayul. Kita menertawakan mereka yang menaruh sesajen atau menundukkan kepala saat melewati hutan lebat. Kita bilang itu mistis. Kita bilang itu klinik. Kita bilang itu tidak logis. Tapi hari ini sains memaksa kita untuk menelan kembali tawa itu. Ketika mbah-mbah kita bilang jangan sembarangan menebang pohon itu, nanti ada yang marah. Mereka mungkin tidak sedang bicara tentang hantu atau genruwo. Mereka, dengan insting yang tajam dan hati yang bersih, sedang merasakan adanya disturbansi pada jaringan raksasa yang tidak terlihat mata. Mereka tidak tahu istilah mycorrhizal network, tapi mereka tahu konsep koneksi. Mereka tidak paham biologi molekuler, tapi mereka paham adab. Saat mereka melakukan ritual sebelum membuka lahan, saat mereka meminta izin atau kulo nuwun kepada penunggu hutan, itu sebenarnya adalah bentuk protokol akses. Sama seperti kita memasukkan password untuk masuk ke jaringan Wi-Fi yang aman. Mereka sedang menyelaraskan frekuensi diri mereka dengan frekuensi hutan, agar kehadiran mereka tidak dianggap sebagai virus atau ancaman. Leluhur kita memiliki teknologi yang sudah lama kita buang. Teknologi rasa. Kepekaan batin. Mereka tahu bahwa hutan itu hidup, bukan sekedar kumpulan kayu yang bisa dijual per meter kubik. Mereka bisa merasakan ketika sebuah lahan memiliki energi yang dingin dan menerima, atau ketika lahan itu terasa panas dan menolak. Sains modern menyebutnya sebagai respons stres tanaman dan pelepasan senyawa kimia pertahanan. Leluhur kita menyebutnya sebagai kemarahan alam. Bahasanya berbeda, tapi esensinya sama, bahwa bumi ini sadar. Inilah kenapa kearifan lokal di seluruh dunia, dari suku Dayak di Kalimantan, masyarakat Baduy di Banten, hingga suku Indian di Amerika, selalu menempatkan alam sebagai subjek, bukan objek. Mereka berbicara dengan alam, bukan berbicara tentang alam. Mereka menganggap pohon sebagai saudara tua, sebagai guru yang diam.
Bayangkan betapa canggihnya intuisi mereka. Tanpa alat ukur, mereka tahu bahwa menebang satu pohon induk di jantung hutan akan membuat pohon-pohon kecil di sekitarnya mati perlahan. Mereka tahu tentang keseimbangan yang rapuh ini. Sementara kita butuh ratusan tahun merusak bumi, mencemari tanah, dan melihat bencana terjadi. Baru kita sibuk membuat penelitian untuk membuktikan bahwa kita salah. Kebenaran ini datang terlambat bagi kita, tapi tidak bagi mereka. Mereka sudah lama mendengar bisikan jaringan bawah tanah ini lewat desau angin dan getaran tanah yang mereka pijak tanpa alas kaki. Mungkin definisi primitif dan modern harus kita kaji ulang. Siapa yang sebenarnya primitif? Mereka yang hidup selaras dengan sistem komunikasi tercanggih di bumi? Atau kita yang butuh merusak segalanya dulu hanya untuk kemudian sadar bahwa kita tidak bisa hidup sendirian? Jadi, saat kamu melihat seorang petani tua sedang diam termenung menatap sawahnya, jangan anggap dia sedang melamun. Mungkin dia sedang melakukan download data dari alam semesta. Dia sedang mendengarkan apa yang gagal kita dengar. Sekarang, mari kita bicara tentang sisi gelap dari cerita ini. Sisi yang sering kita tutupi karena terlalu menyakitkan untuk diakui. Jika benar bahwa tanaman bisa berkomunikasi, bisa merasakan, dan bisa mengingat, lantas apa yang terjadi saat kita menyakiti mereka? Pernahkah kamu membayangkan bagaimana suara hutan saat chainsaw atau gergaji mesin mulai menyala? Bagi telinga manusia, yang terdengar hanyalah deru mesin dan suara kayu yang patah. Tapi jika kita bisa mendengar pada frekuensi ultrasonik, atau jika kita bisa menerjemahkan sinyal elektrik yang menjalar panik di bawah tanah, hutan itu sebenarnya sedang menjerit. Bukan kiasan, bukan puisi. Mereka berteriak. Saat satu batang pohon terluka, dalam hitungan detik, ia melepaskan sinyal gas etilen ke udara dan mengirimkan impuls listrik melalui akarnya. Pesannya jelas, "Aku diserang, pertahankan diri kalian." Sinyal ini merambat dari satu akar ke akar lain, menembus bermeter-meter tanah, membangunkan seluruh koloni. Ini adalah sirene bahaya. Ini adalah kepanikan massal yang tak terlihat. Hutan yang tampak tenang di permukaan sebenarnya sedang berada dalam kondisi darurat perang. Tapi, teriakan yang paling memilukan bukanlah dari hutan yang ditebang, melainkan dari lahan pertanian modern yang kita banggakan. Lihatlah hamparan sawah atau kebun monokultur yang luas itu. Barisan tanaman yang seragam, rapi, seperti tentara. Kita pikir itu indah. Kita pikir itu tanda kemakmuran. Padahal di bawah tanahnya seringkali terjadi tragedi kesunyian yang mencekam. Akibat penggunaan racun kimia yang berlebihan, herbisida yang mematikan segala jenis gulma, dan fungisida yang membunuh jamur, kita telah melakukan satu hal yang mengerikan. Kita memutus kabel internet mereka. Kita membunuh mikorizа. Kita menghancurkan jembatan komunikasi yang menghubungkan satu tanaman dengan tanaman lain. Tanaman-tanaman di lahan modern itu seperti anak-anak yatim piatu yang dikurung di dalam sel isolasi. Mereka tumbuh berdekatan, tapi mereka tidak bisa saling bicara. Akar mereka meraba-raba ke dalam gelap, mencari teman, mencari sinyal. Tapi yang mereka temukan hanyalah tanah yang mati dan keras. Mereka kesepian, mereka menjadi individu yang lemah, rapuh, dan stres. Itulah sebabnya tanaman modern sangat manja. Sedikit hama datang, mereka langsung sakit. Sedikit cuaca berubah, mereka langsung layu. Kenapa? Karena mereka berjuang sendirian. Tidak ada mother tree yang mengirim nutrisi. Tidak ada tetangga yang mengirim sinyal peringatan. Mereka hidup dalam ketakutan yang konstan, bergantung sepenuhnya pada infus pupuk kimia yang kita berikan.
Kita telah mengubah makhluk sosial yang cerdas menjadi pasien rumah sakit yang tak berdaya. Dan kita, manusia, adalah penyebab utama dari kebisuan ini. Kita datang ke lahan dengan sepatu bot tebal, membawa tangki semprot, merasa sebagai penyelamat. Kita menyiramkan cairan kimia yang bagi mereka mungkin terasa seperti api neraka yang membakar kulit dan syaraf-syaraf halus di akar mereka. Kita mencangkul tanah terlalu dalam, memotong jaringan syaraf purba yang sudah dibangun susah payah selama bertahun-tahun. Pernahkah kamu masuk ke sebuah kebun dan tiba-tiba dadamu terasa sesak? Atau kamu merasa gelisah, panas, dan ingin segera pergi dari sana padahal cuaca sedang mendung? Jangan abaikan perasaan itu. Itu bukan sekedar mood kamu yang jelek. Sangat mungkin itu adalah insting purbamu yang sedang menangkap teriakan sunyi dari ribuan tanaman di sana. Mereka sedang berteriak minta tolong. Mereka sedang memancarkan energi stres yang begitu pekat hingga tubuhmu bereaksi menolaknya. Kita telah menciptakan ladang-ladang pembantaian sunyi atas nama produktivitas. Kita memaksa tanah bekerja melampaui batasnya, sementara kita menutup telinga rapat-rapat terhadap jeritan lelah mereka. Ini adalah dosa ekologis kita yang terbesar. Keangkuhan untuk tidak mau mendengarkan. Kita menganggap diamnya mereka sebagai persetujuan, padahal diamnya mereka adalah penderitaan yang tak tersuarakan. Setelah semua kebisingan, kepanikan, dan teriakan sunyi itu, apa yang tersisa? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus berhenti bertani? Apakah kita harus meninggalkan peradaban dan kembali ke gua? Tidak. Jawabannya tidak sekompleks itu. Jawabannya justru sangat sederhana. Begitu sederhana hingga sering kita lewatkan. Kita hanya perlu pulang. Bukan pulang ke rumah yang terbuat dari batu bata, tapi pulang ke dalam kesadaran bahwa kita adalah bagian kecil dari jaring kehidupan ini. Kita perlu belajar untuk menjadi tamu yang tahu diri. Sudah terlalu lama kita bertingkah seperti tuan tanah yang galak, yang datang hanya untuk menjarah hasil dan pergi meninggalkan sampah. Mulai hari ini, cobalah datang ke lahanmu dengan cara yang berbeda. Letakkan HP-mu, matikan musik di telingamu, lepaskan alas kakimu jika perlu. Biarkan kulitmu bersentuhan langsung dengan kulit bumi. Rasakan teksturnya, rasakan dinginnya. Tutup matamu sejenak, tarik nafas panjang, dan hembuskan perlahan. Di momen hening itu, sadarilah bahwa di bawah telapak kakimu ada triliunan makhluk yang sedang bekerja demi kelangsungan hidupmu. Ada jamur yang sedang merajut benang kehidupan. Ada bakteri yang sedang mengurai kematian menjadi kehidupan baru. Ada akar yang sedang mencari air agar kamu bisa memanen buah yang manis. Mereka tidak meminta gajimu. Mereka tidak meminta pujianmu. Mereka bekerja dalam kesunyian yang sempurna, dalam ketulusan yang tak terhingga. Mereka menerima kotoran kita, bangkai kita, dan sampah kita, lalu mengubahnya menjadi bunga, menjadi padi, menjadi pohon yang teduh. Bukankah itu bentuk cinta yang paling murni? Cinta yang tidak menghakimi, cinta yang terus memberi, meski seringkali disakiti. Mungkin inilah definisi internet yang sesungguhnya. Bukan interconnected network yang berisi data dan angka, tapi inner connection, koneksi batin,
Koneksi yang mengingatkan bahwa detak jantungmu dan detak kehidupan di dalam tanah itu memiliki irama yang sama. Saat kamu mulai merawat tanahmu, bukan dengan ambisi mengejar tonase, tapi dengan rasa hormat selayaknya merawat seorang ibu, maka tanah itu akan merawatmu kembali. Tanaman tidak akan lagi menjadi benda mati, tapi menjadi sahabat yang tahu diri untuk membalas budi kebaikanmu. Jadi, biarkan video ini berakhir bukan dengan sebuah kesimpulan yang rumit, melainkan dengan sebuah ajakan untuk diam, karena dalam diam itulah dialog yang sesungguhnya dimulai. Dengarkanlah. Dengarkan angin yang menyapa daun. Dengarkan tanah yang bernafas. Ternyata kita tidak pernah sendirian. Ternyata sedalam itu bumi mencintai kita. Dan setenang itulah seharusnya kita bernafas.